Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 2 September 2021. Sesungguhnya Allah telah memberikan kekuatan kepada kita sepanjang hari dan kita sudah melakukan banyak karya dalam hari-hari hidup kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita malam pemberian untuk kita beristirahat. Mari sebelum kita beristirahat kita mau ada di hadirat Tuhan. Dan karena itu kita puji nama Tuhan bersama melalui pujian Allah Peduli. Sesuatu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari sebelum kita beristirahat kita mendengarkan firman-Nya. Ya Bapa, dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sepanjang hari ini kami sudah boleh berkarya dan melakukan berbagai aktivitas hidup kami. Dalam rumah kami, di tempat pelayanan kami, di tempat di mana kami bekerja, kami sudah dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan akhirnya Bapa sudah bawa pulang kami kembali dalam persekutuan keluarga kami. Sebelum kami beristirahat, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah berkati kami sekalian, supaya firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami, menolong kami untuk kami mendapatkan kekuatan daripadanya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya akan bacakan di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan bacakan dua ayat yang pertama dan ayat selanjutnya sesaat sebentar nanti Bapak Ibu akan membacakannya. Beginilah bunyi firman Allah, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam yang lalu, kita sudah belajar kebenaran firman Allah bahwa kita ini adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, kita harus hidup saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ini penting karena kalau kita sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain, tindakan yang kita lakukan itu bisa dapat memberikan pertolongan dan pemulihan bagi orang-orang di sekitar kita. Hal itu ternyata nampak juga di dalam bagian kitab suci yang kita dengar pada malam ini. Dalam bacaan kitab suci tadi, kita belajar bahwa ternyata cinta kasih itu bisa membawa pemulihan bagi kehidupan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, sesama di mana kita menjadi bagian bagi hidup mereka. Mari kita perhatikan bagian kitab suci tadi dengan seksama. Bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan Allah buktikan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan diri anaknya Yesus Kristus. Untuk bisa dapat mengampuni dosa kita, menyucikan kehidupan kita, dan mengaruniakan keselamatan bagi kita. Ternyata kasih Allah itu sungguh berarti bagi hidup kita. Karena itu, dari karya Allah itu kita belajar nilai hidup. Bahwa kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah diampuni dan dibebaskan oleh Tuhan, kita wajib saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui bacaan firman Allah tadi, kita mendengar cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dari cerita tadi, kita melihat bahwa seorang perwira sedang bergumul dengan penderitaan yang dialami oleh hambanya. Ternyata hamba dari perwira itu sedang sakit keras dan hampir mengalami kematian. Kita semua tahu bahwa hamba pada zaman itu adalah orang yang dimiliki oleh orang lain atau oleh pemiliknya untuk melayani dengan sungguh-sungguh setia dan taat pada pemiliknya. Hamba adalah orang yang sungguh-sungguh patuh kepada tuannya. Orang yang berkedudukan sangat rendah. Yang hidupnya sangat bergantung dari belas kasih dari tuannya. Sekalipun statusnya yang nampak amat rendah dalam budaya pada waktu itu. Dalam bacaan kitab suci tadi kita belajar bahwa pemiliknya tidak memandang rendah kehidupannya.
atau berlaku semena-mena terhadap dirinya. Justru dalam bacaan kitab suci tadi, perwira itu yang adalah seorang tentara Romawi itu sangat menghargai hambanya yang sedang mengalami penderitaan sakit. Perwira itu menganggap hambanya sebagai bagian dari keluarganya, bahkan bagian dari hidupnya sendiri, dirinya sendiri. Buktinya adalah ketika hambanya sedang sakit keras dan hampir mati, perwira itu berusaha sedemikian kuat untuk menemui Yesus, sebab dia meyakini dengan sungguh bahwa pada Yesus pasti ada pertolongan untuk hambanya mengalami kesembuhan. Memang perwira itu merasa tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi ia percaya bahwa apapun yang Yesus katakan dari jauh tentang hambanya, pasti hambanya akan mengalami kesembuhan. Sebuah keyakinan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh perwira itu. Karena kasihnya yang begitu dalam kepada hambanya dan berharap hambanya dapat mengalami pemulihan, ia segera bergegas untuk berjumpa dengan Yesus dan meyakini dengan sungguh bahwa apapun yang akan diperkatakan oleh Yesus, hambanya pasti mendapatkan pertolongan. Di sini kita belajar bahwa perwira itu hendak mengajarkan kepada kita bahwa memang pada satu pihak kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi kita mau berjumpa dengan Tuhan. Tapi sekalipun kita tidak layak di hadirat Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengharapkan belas kasih-Nya dan merasa bergantung penuh kepada Tuhan, Allah pasti berbelas kasih dan memberikan pertolongan kepada kita. Hal itu terbukti telah dialami oleh perwira di dalam bacaan kitab suci tadi. Bahwa ketika hambanya sedang mengalami penderitaan sakit dan hampir mati, perwira itu tahu kemana ia harus mencari pertolongan. Perwira itu memang tidak percaya, tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh umat Israel. Tapi dia meyakini secara sungguh bahwa Yesus yang sekarang sedang berkarya di tengah-tengah kehidupan dunia pasti melakukan sesuatu perkara besar untuk pemulihan dan keselamatan dari hambanya. Itulah sebabnya ia bergegas untuk menjumpai Yesus dan meminta pertolongan dari Yesus. Ia ternyata tidak memohon pertolongan kepada dewanya yang ia sembah. Justru ia datang kepada Yesus. Perwira itu tentu tahu bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada umat manusia. Dia tahu bahwa Yesus itu sangat mengasihi umat manusia. Karena ia menjumpai umat manusia dan mau memberi pertolongan kepada umat manusia. Dan pada pribadi itulah sang perwira itu datang dan memohon belas kasih untuk pemulihan dan keselamatan dari hambanya yang sedang mengalami penderitaan sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata kita melihat di sini perwira itu melakukan sebuah langkah hidup yang luar biasa dan percaya bahwa Yesus itu adalah seorang penyelamat, seorang yang sanggup memberikan pemulihan bagi umat manusia yang sedang dalam keadaan yang tidak berdaya. Memang
Perwira itu sadar bahwa dia bukan murid Yesus. Dia bukan kewargaan negara Israel. Tetapi ia punya mata rohani dalam melihat siapa sesungguhnya Yesus. Itulah sebabnya tidak ada satu keraguan pun yang ada di dalam dirinya. Dia sungguh-sungguh percaya, meyakini bahwa Yesus bisa melakukan satu tindakan yang berarti untuk pemulihan hambanya yang ia kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu berarti melalui cerita perwira ini kita belajar bahwa kita sebagai orang-orang percaya mesti benar-benar percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Tidak boleh ada satu keraguan sedikit pun yang melekat di dalam kehidupan kita. Usaha yang dikerjakan oleh perwira tadi itu lahir dari rasa cintanya yang sangat dalam kepada hambanya. Ia sungguh berharap bahwa hambanya dapat memperoleh pertolongan dari Yesus. Dan ia tahu Yesus pasti memberikan pertolongan itu kepada hambanya. Itulah sebabnya dia berjuang untuk mendapatkan kasih sayang dari Yesus untuk keselamatan dan pemulihan hambanya. Di sini kita dapat belajar bahwa ternyata perwira itu memberi harga yang tinggi bagi hambanya. Perwira itu ternyata memberi harga yang tinggi bagi sesama umat manusia. Sekalipun secara sosial, dalam strata sosial, hamba itu dalam statusnya sangat rendah. Tetapi perwira itu tidak melihat status sosial itu sebagai sebuah halangan untuk memperjuangkan pemulihan dan keselamatan bagi hambanya. Ternyata yang ada di dalam pikiran perwira itu bukan strata hidup manusia. Tapi yang ada adalah bahwa setiap orang mesti saling mengasihi, saling menolong dan berjuang untuk mendatangkan pemulihan dan keselamatan bagi sesama umat manusia. Ini sebuah nilai hidup yang sungguh luar biasa yang kita belajar dari perwira tadi. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari cerita tadi kita belajar beberapa hal. Pertama, bahwa cinta kasih yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita dapat membawa pemulihan bagi kehidupan mereka. Ingat sekali lagi, cinta kasih yang sungguh-sungguh tulus terhadap orang-orang di sekitar kita membawa pemulihan bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang kedua, seringkali karena perilaku kita, tindakan kita, cara-cara hidup kita yang kurang berkenan, justru mendatangkan bahkan menambah penderitaan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak menaruh harga terhadap orang-orang di sekitar kita. Apalagi secara kasat mata status sosial kita tidak sama. Ternyata kita belajar dari perwira. Status sosial tidak menghalangi sebuah usaha untuk melakukan tindakan dalam rangka mendatangkan pemulihan bagi kehidupan bersama. Hal yang ketiga, bahwa jika ada pergumulan yang dihadapi oleh keluarga kita, oleh orang-orang di sekitar kita, maka sebagai wujud dari kasih kita yang dalam kepada mereka, kita harus segera bertindak untuk memberikan pertolongan
kepada mereka. Seringkali karena kita lalai atau karena kita tidak peduli, kita tidak sigap untuk memberi pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita terlambat melakukan sebuah tindakan untuk kenyamanan, untuk pemulihan dan keselamatan bagi sesama kita. Belajar dari tindakan perwira tadi adalah kita mesti segera bertindak untuk pemulihan dan keselamatan sesama kita di saat ada penderitaan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Dan hal yang keempat, bahwa di saat ada penderitaan yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, kita juga pertama-tama mesti tahu kepada siapa kita harus bersandar dan berharap untuk mendapatkan pertolongan daripadanya. Perwira itu tahu bahwa satu-satunya penolong yang bisa memberi pemulihan bagi hambanya adalah Yesus. Dan itu terbukti bahwa Yesus memberikan pertolongan bagi hambanya. Karena itu, sebagai umat yang percaya, mari kita wujudkan cinta kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah umat yang percaya. Dan kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Supaya melalui cinta kasih yang kita lakukan bagi sesama kita, Allah terus berkarya bersama dengan kita untuk mendatangkan pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, datang kepada Yesus. Padanya ada pertolongan. Baik ketika kita masih ada di bumi ini, juga ketika kita kembali. Dialah yang telah menyediakan bagian bagi kita di dalam sorga rumah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang melawat kami pada malam ini. Seringkali kami tidak segera memberi pertolongan bagi orang-orang di sekitar kami, karena ada sesuatu yang menghalangi kami untuk segera bertindak memberi pertolongan bagi sesama kami umat manusia. Malam ini kami belajar dari seorang perwira di Kapernaum. Sebuah tindakan kasih yang sungguh-sungguh nyata yang telah dia lakukan. Kiranya ini menjadi pelajaran berharga bagi kami dalam kelanjutan hidup kami di hari-hari hidup kami. Sebagai orang-orang serumah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini dan lingkungan di mana kami menjadi bagiannya. Sehingga kami hadir dan sungguh-sungguh memiliki kepedulian yang sungguh terhadap orang-orang yang menderita di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami tidak membiarkan mereka terus bergumul dengan derita mereka. Tapi ada tindakan dan perjuangan yang kami lakukan untuk menolong sesama kami keluar dari penderitaannya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam ini hamba mau berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Bapa. Hamba mau berdoa bagi mereka yang tengah bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan dan derita di dalam kehidupan mereka. Sakit penyakit yang sedang mengikat kehidupan mereka. Malam ini kami minta kepadamu Bapa, sebagaimana Bapa telah berbelas kasih kepada hamba dari perwira di Kapernaum itu, dan telah mendapatkan pertolongan dan kesembuhan. Kami minta kepadamu, berbelas kasih dengan umat-Mu yang tengah mengalami pergumulan dan derita dalam kehidupan mereka. Biarlah umat-Mu mendapatkan belas kasih-Mu untuk mendapatkan pemulihan ya Bapa. Ini kami minta kepadamu, dan biarlah itu jadi menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami.
Terima kasih Bapa. Berbagai-bagai kesulitan dan tantangan yang tengah dihadapi oleh kami umat manusia, kami hanya berserah diri dan memohon kasih karunia-Mu. Karena kami tahu hanya Padamu ya Tuhan ada jalan keluar yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan untuk membebaskan kami dari kemelut kehidupan ini dan berbagai derita yang sekarang ini kami hadapi di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh umat Allah dengan berbagai-bagai persoalan ekonomi, persoalan dalam kehidupan rumah tangga, persoalan berhubungan dengan kesehatan keluarga, pendidikan anak-anak, pekerjaan daripada anak-anak, dan juga usaha dan pekerjaan dari setiap keluarga. Seluruhnya malam ini kami letakkan di kaki Kristus, seraya memohon kepadamu ya Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu dan berkati setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Dan biarlah di dalam uluran tangan Tuhan, mereka masing-masing mendapatkan jamahan tangan Tuhan dan mendapatkan jawaban terbaik yang Tuhan kehendaki dialami oleh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus meminta ini kepadamu pada setiap malam, karena tidak ada sandaran lain dalam kehidupan kami kecuali hanya Engkau Yesus Kristus, satu-satunya yang telah memikul beban dosa kami, yang menanggung derita dan menyelamatkan kami. Padamu kami berserah diri dan memohon kasih karunia-Mu untuk hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari Bapak Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, para gubernur, bupati, wali kota. Kami minta supaya Allah memberkati mereka untuk seluruh pelayanan kemasyarakatan yang mereka kerjakan. Biarlah semuanya membawa sesuatu yang berarti bagi kesejahteraan hidup bersama kami umat manusia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang sungguh-sungguh berjuang dalam tugas-tugas pemberitaan firman Allah, untuk menolong jiwa-jiwa untuk datang kepadamu dan mengalami pertobatan. Kami minta berkati seluruh pelayanan dari gereja-gereja Tuhan yang terus dikerjakan, baik melalui pemberitaan offline ataupun pelayanan online yang terus terjadi. Kiranya Allah berkenan memberkati seluruh pelayanan firman Allah itu, sehingga sungguh-sungguh menolong dan memberkati kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Kami minta kepadamu, kiranya Allah akan terus mengawasi kami dengan tiang api dari sorga, menghangatkan kehidupan kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Allah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah malam kita, dan karena itu kita lakukan pujian. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Pikul yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku
jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, datang terus kepada Yesus. Padanya Dia akan memberi pertolongan. Selamat beristirahat. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam.